Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan siswa untuk hari ini. Kita bisa berkolaborasi tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah, itu khususnya SMK Saraswati Salatiga. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang aset atau kekuatan yang dimiliki oleh SMK Saraswati Salatiga. Pada aset atau kekuatan yang dimiliki, nanti kita akan menggali apa potensi yang ada di dalamnya dan bagaimana pemanfaatan untuk saat ini dan nanti ke depannya yang akan kita planning atau kita rencanakan untuk kemajuan SMK Saraswati Salatiga. Bagaimana Bapak Ibu sudah siap untuk kita mulai diskusi hari ini? Siap. Baik, kita mulai diskusi hari ini tentang aset atau kekuatan. Sebelum ke masalah aset atau kekuatan yang kita miliki di SMK Saraswati ini, saya akan memaparkan sedikit tentang sekolah sebagai ekosistem atau sekolah sebagai ekosistem. Diibaratkan sekolah ini sebagai ekosistem di mana bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik ini saling mendukung, ya. Faktor biotik di sini atau faktor hidup itu berhubungan dengan manusianya, ya. Terus abiotik itu berhubungan dengan sarana prasarananya. Nah, kedua ini saling berkaitan antara satu dan yang lainnya sehingga akan mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi kita itu sekolah itu diibaratkan sebuah ekosistem yang di dalamnya ada faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, ekosistem sekolah yang tadi kita bagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Itu dibedakan. Kalau faktor biotik itu meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf ketenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Ini termasuk dengan faktor biotik. Nah, sedangkan faktor abiotik itu ada keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan aman. Dalam ekosistem sekolah itu kita ada aset-aset yang ada di dalamnya, ya. Bagaimana pemanfaatan dari sumber yang dimiliki oleh sekolah untuk memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Ini ya, yang aset yang akan kita gali untuk pertemuan hari ini. Nah, ini ada 7 aset dalam sebuah komunitas, yaitu pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh modal finansial. Yang ini yang akan kita diskusikan untuk kesempatan kali ini. Ya, kita gali apa saja potensi yang ada di SMK Saraswati dan apa saja yang sudah kita manfaatkan. Ini bahan diskusinya nih, kita akan diskusi tentang pemanfaatan aset sekolah. Yang pertama itu modal manusia, ya. Modal manusia ini kepala sekolah pertama. Kepala sekolah di sini pemanfaatannya sebagai top manager di sekolah, narasumber berbagai kegiatan atau pelatihan yang berada di sekolah. Nah, sekarang kita akan diskusi mulai dari pemanfaatan atau modal manusia yang dari guru dulu. Ya. Dari guru kita memiliki jumlah 60 guru, ya, terdiri dari 1 guru CPG, 28 guru yang sudah bersertifikasi, 3 guru berijazah S2, dan sisanya guru GTT sebagai aset atau potensial yang akan diberdayakan. Nah, pemanfaatannya bagaimana? Nanti kita diskusikan bersama. Ya. Terus yang kedua, ini murid. Kita memiliki tadi saya
konsultasi ternyata tidak 928, tapi kita terdapat 958 murid yang heterogen. Okay. Jadi dari murid yang heterogen ini kan memiliki berbagai potensi yang bisa kita manfaatkan, ya, baik secara akademi maupun non akademinya. Nanti dari situ kita gali apa saja yang bisa kita kembangkan dari murid tersebut. Terus dari tenaga kependidikan kita memiliki 13 tenaga kependidikan yang juga bervariasi dari segi pendidikan dan yang lainnya. Nanti akan kita kembangkan seperti apa tenaga kependidikan di SMK Saraswati. Terus yang selanjutnya modal manusia itu ada orang tua atau murid, ya. Di sini orang tua atau murid itu nanti akan kita gali juga dari latar belakang yang heterogen juga. Itu nanti strateginya bagaimana, ya, untuk pengembangan SMK Saraswati. Terus dari pengurus yayasan ini karena belum hadir, ya, nanti kita sekilas saja tentang pengurus yayasan. Tentang itu untuk aset manusia, ya. Jadi nanti yang pengurus yayasan diganti dari Pak RT saja yang sudah hadir. Oh, Pak RW nih, maaf Pak Sugi kalau salah untuk menyebutkan. Terus dari model sosial, ya, itu seperti organisasi dulu itu ada forum KKG, MPMP dan PPG misalnya. Terus dari forum kepala sekolah itu ada K3S dan MKKS. Terus dari sosial ini ada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, ya. Jadi nanti di sekolah kita itu organisasi keagamaannya apa, organisasi kemasyarakatannya apa, sudah berkolaborasi dengan mana saja, nanti kita bahas bersama. Terus dari model politik ini nanti ada pemerintahan, itu berarti dari kelurahan, kecamatan, dari pemerintah daerah. Terus dari pihak kepolisian itu sudah apa yang sudah kita jalin dengan pihak kepolisian. Terus dari dinas kesehatan, ya, itu apa nanti yang sudah kita buat MOU dengan dinas kesehatan. Terus untuk tambahan lain nanti bisa ditambahkan di sini modal politik, nanti yang belum ada bisa kita tambahkan. Terus untuk model agama dan budaya, ya, ini berarti agama yang beragam di SMK Saraswati ini memiliki 5 agama yang kita layani di SMK Saraswati ini. Nanti bagaimana cara pengelolaannya. Terus melestarikan budaya Jawa, ada enggak yang kita angkat untuk budaya Jawa. Terus budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nanti yang sudah kita lakukan seperti apa budaya 5S di SMK Saraswati. Terus modal yang selanjutnya untuk agama dan budaya, melestarikan budaya adat. Nanti apa yang dilakukan di SMK Saraswati. Terus misalnya ada pentas seni, jadi nanti kita gali dari pentas seni tersebut. Terus dari kegiatan keagamaan, apa yang dilakukan di SMK Saraswati. Terus yang modal fisiknya berarti bangunannya, nanti ada apa saja di SMK Saraswati. Terus dari infrastrukturnya berarti sumber airnya, terus kelengkapan pembelajarannya seperti apa. Terus nanti pemanfaatannya seperti apa juga, nanti kita bahas bersama di sini. Terus nanti model lingkungan alam, ya, lingkungan atau alam. Ini ada taman buatan tidak di SMK Saraswati. Kalau tidak ada berarti ini nanti saya hapuskan, ya, kalau ada. Terus udara yang bersih dan sejuk. Ada kan kita masih banyak pohon bambu, ya. Model finansial atau ini berarti dari sumber dananya. Sumber dana yang ada di SMK Saraswati itu tadi dari kepala sekolah itu mendikan kalau kita ada 3 sumber daya, yaitu swadaya dari
orang tua atau murid, terus dari bos dan BOP. Untuk jasa untuk saat ini kita punya dari Tempa. Nanti pemanfaatannya seperti apa sudah maksimal atau belum ya. Hari ini dan kita mulai dulu dari modal manusianya dulu ya. Menurut Bapak Ibu yang hadir di sini dan siswa, modal manusia yang mau dikembangkan yang seperti apa, kita lihat dulu dari segi guru dulu. Monggo yang mau mengungkapkan untuk dari segi guru dulu, potensi yang apa yang akan dikembangkan dari seorang guru dilihat dari Bapak guru di sini. Monggo Pak Isma. Ya, terima kasih Bu. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, kemudian Ibu Komite Sekolah, serta seluruh orang tua wali murid. Saya mewakili dari Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Saraswati ini. Seperti yang telah disampaikan di depan, bahwa dari jumlah Bapak Ibu Guru di SMK Saraswati ini semuanya sudah sesuai dengan standar kompetensi masing-masing di dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian, dengan seiring dengan perkembangan zaman, apalagi pada saat ini perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga Bapak Ibu Guru ini pun juga perlu mendapatkan suatu pembinaan yang atau pelatihan yang berkelanjutan. Jadi menurut saya bahwa Bapak Ibu Guru ini perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan secara rutin sesuai dengan perkembangan kurikulum yang ada. Kemudian di samping itu juga mohon dari pihak sekolah ini memfasilitasi dari Bapak Ibu Guru untuk melakukan berbagai komunikasi dengan teman-teman yang lain, misalnya di Kota Salatiga. Ini ada MGMP masing-masing bidang studi. Ini masuk dari pihak sekolah ini bisa memfasilitasi dengan baik, sehingga di samping kita secara internal itu kita selalu berkomunikasi, berkonsultasi dengan Bapak Ibu Guru yang lain, kemudian dengan teman-teman Kota Salatiga sesuai dengan bidang studinya masing-masing, Bapak Ibu Guru bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Karena menurut saya bahwa di sekolah ini atau di setiap sekolah itu Bapak Ibu Guru sebagai ujung tombak dari pengembangan sumber daya manusia di sekolah, khususnya siswa. Tadi ada 958 siswa, itu adalah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Guru, sehingga untuk mengembangkan potensi siswa, potensi dari Bapak Ibu Guru sendiri itu harus dikembangkan terlebih dahulu. Namanya itu dulu Bu, usul dari kami. Terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih. Berarti usulnya yang dari Bapak Sukesno ini tentang pemberdayaan guru melalui bidang pengembangannya, yaitu dari MGMP ya Pak ya. Ya, nanti kami akan mengusulkan ke kepala sekolah. Terima kasih atas masukannya. Terus ini untuk modal selanjutnya dari siswa ya. Dari siswa ini ada 958 murid yang heterogen. Kita diwakili di sini ada 2 siswa. Silahkan untuk siswa yang hadir bisa menggali potensi yang ada pada murid dan pengembangannya untuk terima kasih Bapak Ibu. Pengembangan kedepan, harapan kedepannya bisa mengembangkan ekstrakurikuler lagi yang lebih maju. Contohnya itu yang OSIS yang bisa dikembangkan lagi, yang guru bisa
bisa mendukung lagi dengan ekstrakurikuler OSIS. Berarti dari segi kepemimpinan ya Mbak. Ya, berarti nanti kita kembangkan lagi pemanfaatan dari siswa dari segi pelatihan kepemimpinan melalui OSIS lebih ditingkatkan lagi. Ya. Selain dari untuk pengembangan dari segi kepemimpinan OSIS, ada lagi nggak yang harus dikembangkan lagi? Kalau dari segi bidang akademik, potensi apa yang bisa digali dari siswa yang dari segi potensi akademik, misalnya ikut lomba apa, sudah ada belum? Kemungkinan akan dilaksanakan nanti ada lomba LVP dari perwakilan kelas 10 dan kelas 11 itu dari Selasa ada lomba LVP di UKSW itu kemungkinannya lebih di apa ya kayak di support lebih lagi. Ya. Berarti nanti dari pengembangan siswa ini dari potensi akademik dan non akademik lebih ditingkatkan lagi, harus utama pada potensi akademik untuk mengikuti lomba-lomba di instansi lain seperti itu ya. Berarti kita bisa menonjolkan inilah Saraswati seperti itu ya. Baik. Sekarang dari modal manusia yang berhubungan dengan tenaga kependidikan, monggo Bu Christine bisa memberikan. Terima kasih. Untuk aset di modal manusia, khususnya di tenaga kependidikan, memang benar sekali di Saraswati terdapat 13 tenaga kependidikan yang secara tidak langsung terbagi di dua sub kegiatan. Yang pertama, satu itu adalah kelompok atau yang pada pekerjaan administrasi, yang kedua pada pekerjaan yang non administrasi. Administrasi sering kita istilahkan dengan tenaga tata usaha yang meliputi untuk pengelolaan, membantu mengelola administrasi kesiswaan, kurikulum, humas sampai dengan sarana prasarana. Dan satu lagi yang kelompok non administrasi yaitu pembantu umum, penjaga sekolah, driver, satpam, itu tolmen itu masuk di tenaga administrasi tenaga kependidikan non administrasi. Yang ada di Saraswati untuk saat ini untuk tenaga non administrasi seperti tolmen, satpam, tenaga kebersihan, lalu pesuruh atau pembantu umum, secara garis besar yang ada di Saraswati potensinya adalah tenaga kerja yang 50% memenuhi syarat usia kerja, 50% memenuhi syarat di atas usia kerja. Jadi untuk pelayanannya bisa dikatakan kurang maksimal. Lalu untuk yang tenaga administrasi secara kependidikan memenuhi syarat, tetapi secara kemampuan potensinya kurang ya. Lalu pemanfaatannya kurang maksimal. Ya, secara umum memang pemanfaatnya kurang maksimal. Contohnya secara garis besar seperti ini. Tenaga administrasi itu merupakan staf pembantu dari semua aspek yang ada di sekolah, aspek kurikulum, kesiswaan, humas maupun sarana prasarana. Tetapi yang ada di Saraswati itu semua tidak dilakukan dan tidak dijobdeskripsikan karena keempat aspek yang ada di faktor kependidikan itu yang saya sebutkan tadi itu dilakukan oleh masing-masing guru atau di urusan-urusan di guru. Jadi secara tidak langsung tenaga administrasi tata usaha yang ada di SMK Saraswati tidak maksimal seperti itu. Ya. Terus untuk memaksimalkan itu pandangan kedepannya menurut Bu Christine? Oh ya,
Yang jelas memang menurut saya harus ada penataan ulang. Satu itu. Yang kedua, meskipun ada penataan ulang tetapi juga harus melihat potensi yang ada, tenaga administrasi yang ada. Kita semua tahu bahwa potensi yang ada di Saraswati itu ada yang memiliki kemampuan, ada yang tidak, tetapi saya yakin apabila ada penataan ulang dan sumber daya manusianya pun juga mau untuk belajar, saya yakin pasti bisa. Perlu ditingkatkan lagi Ya. untuk melayani kompetensi siswa. Iya. Terima kasih untuk Bu Christine dari tenaga kependidikan. Untuk dari orang tua mungkin ada potensi yang heterogen dari orang tua, dari latar belakangnya bisa diwakili oleh Bu Mai. Terima kasih untuk waktunya sebagai perwakilan dari orang tua siswa. Ada beberapa harapan atau pemberian set untuk modal manusia. Yang pertama adalah mungkin ada kerjasama dari sekolah dan orang tua untuk menghadirkan orang tua tertentu yang mungkin waktunya lowong dan lain-lain untuk sekedar share pengalaman kerja. Jadi untuk anak-anak kita juga bisa melihat orang tuanya itu dalam keprofesionalan mereka sehari-hari itu kesulitan atau hambatan atau keuntungan atau bagaimana cara mereka mengurus usahanya itu biar sukses, atau yang bukan pengusaha ya kalau pekerja ya segala lika-liku mereka lah, supaya bisa dihadirkan ke sekolahan mungkin ya sebagai guest, kurang lebih guest teacher gitu itu supaya anak-anak itu mengenal profesi orang tua masing-masing atau orang tua salah satu siswa tadi tersebut yang ya sekiranya yang tolong dan yang bersedia. Saya juga boleh kalau nanti diminta bantuan, saya nanti juga bisa nge-share pengalaman-pengalaman saya atau kesulitan-kesulitan saya dalam saya mengerjakan pekerjaan saya, juga mereka bisa ya lebih bisa memandang nanti kedepannya mereka setelah lulus itu di lingkungan kerja secara langsung saja. Biasanya kan kita kunjungan industri orang lain deh. Nah kalau ini orang tua sendiri, kesulitan apa sih yang mereka hadapi, orang tua saya, mama papa saya hadapi itu dalam dunia kerja apa, dan sebagai siswa nanti mereka juga bisa ancang-ancang. Berarti saya nanti menekel atau problem solving untuk masalah seperti itu gimana dan lain-lain. Itu saja dari saya. Mungkin ada dari Bu Ika. Biasanya kan juga banyak orang tua yang mungkin karena kemarin ada pandemi COVID itu sehingga kehilangan pekerjaan. Mungkin kan disarankan sudah ada TEPA, mungkin barangkali ada orang tua yang memang bisa bekerja di TEPA, diajak kerja di TEPA, yang mungkin punya skill atau kemampuan yang bisa dimanfaatkan atau dipekerjakan di sekolah, itu nanti bisa membantu orang tua tersebut dalam membiayai sekolah anaknya seperti itu. Kalau dari Bapak Ibu guru yang lain atau dari pihak teknik, siswa dan yang hadir di sini ada masukan lagi sesuai dengan ide yang dari Ibu orang tua tadi, perwakilan dari orang tua? Dari saya Bu, mungkin usul dari Bu Mai tadi, dari perwakilan orang tua itu cukup menarik pula untuk mengembangkan sekolah kita. Namun itu semuanya kan juga berkaitan pula dengan finansial sekolah. Sehingga mungkin Ibu bisa minta pendapat dari ketua komite disiplinasi. Oh iya, baik. Berarti kita ke komite sekolah dulu ya. Bagaimana dengan Ibu komite sekolah tentang perkembangan yang ada di Saraswati saat ini? Terima kasih Bu Istri, sudah sewajarnya sebagai komite sekolah saya melakukan kerjasama dengan masyarakat, dengan Sivitas Akademika SMK Saraswati, kemudian juga dengan pemerintah di kemajuan sekolah kita. Tadi ada orang tua siswa yang sudah melakukan
melakukan usul yang sangat bagus, dan untuk saat ini memang sekolah kita itu menjadi sorotan yang baik karena dianggap sudah mampu memiliki sebuah usaha yaitu TEPA. Ya memang hanya saja karena swasta kadang-kadang yang menjadi kendala adalah pendanaan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk menggalang dana tersebut, kemudian melakukan sebuah kesejahteraan yang kemudian dapat kita nikmati bersama-sama. Namun yang paling penting di sini adalah adanya kerjasama mulai dari guru, siswa, ya seluruh sivitas akademika SMA Saraswati, termasuk dengan masyarakat, dengan ketua RW, ketua RT, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang kuat, baik di dunia pendidikan maupun non-pendidikannya. Seperti tadi kita memiliki TEPA dan bisa dimanfaatkan bersama. Nah ini saya berharap laporan secara berkala dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa-siswa, bahkan untuk orang tua siswa ini semestinya harus kita undang secara berkala juga, supaya kita mampu mendengar aspirasi mereka itu seperti apa. Jadi bisa dikelompokkan orang tua siswa kelas 10 itu setiap bulan apa, kelas 11 setiap bulan apa, kelas 12 setiap bulan apa, sehingga kita bisa memperkuat kedudukan kita dengan mendengarkan ya baik keluh kesah mereka, masukan-masukan mereka, barangkali tentang dunia mendidik, mengajar, apa yang perlu kita benahi untuk guru-guru kita dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani dari perwakilan komite sekolah. Sekarang dari semua kan sudah tinggal dari pendapat dari tokoh masyarakat. Di sini ada ketua RW atau RT setempat yang diwakili oleh Pak Suki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Wakil RW 6 Mangusari. Di sekolah ini, di lingkungan kita itu memang ada plus minusnya, tetapi juga perlu diketahui kita di lingkungan sangat berharap adanya komunikasi yang baik, kerjasama yang baik. Kalau sumber daya manusia yang dimaksudkan dari pemateri tadi atau dari sumber menyampaikan untuk peningkatan potensi kita di lingkungan menerima sekali kerjasama ataupun turun aktivitas ataupun katakanlah setiap ada kegiatan event, entah itu secara sosial layu ataupun mungkin juga ada kegiatan gawe masyarakat ataupun kerja bakti dan seterusnya, itu cocok sekali dilaksanakan di lingkungan sekolah, terutama anak-anak untuk meningkatkan rasa sosialnya pada lingkungan. Dan pendidikan sosial itu juga dirasa tidak hanya sesuatu tapi di lingkungan. Plus minus yang kita sampaikan selaku tokoh di lingkungan ataupun di masyarakat dari suara-suara yang paling dekat dengan sekolahan itu ada kalanya adalah tentang dari kedisiplinan siswa itu sendiri dalam hal sopan santun, kemudian juga rasa bertanya yang baik, dalam arti harus ada teguh dan sapa, senyum, sapa dan saling mengingatkan. Kita, saya sendiri tidak mengatakan pribadi, menyampaikan secara umum dari warga bahwasanya setiap ada event 17 Agustus, kemudian ada kegiatan Idul Kurban ataupun pengajian, monggo kita siap menerima dari entah itu OSIS, entah itu aktivis dari sekolah untuk bisa mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Sehingga harapannya itu bisa menjadi praktek secara langsung di lingkungan kita dan kita siap untuk memfasilitasi ataupun menyampaikan keluarga bahwasanya dari SMK Saraswati itu ada sumbangsih di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang untuk dari lingkungan bahwasanya komunikasi kita mewakili dari RT-RT yang lain, monggo hubungannya sudah baik,
setahun sekali ada perkumpulan atau pengundangan, sudah kita anggap suatu komunikasi yang baik, tetapi perlu juga ada tambahan treatment lagi untuk membawa supaya hubungan antara sekolah dengan lingkungan itu lebih harmonis. Syukur-syukur ada bantuan dari sekolah untuk warga lingkungan kita, terutama untuk fasilitas umum, entah itu taman RT, dapur RT, lampu RT, monggo silahkan, kita siap menerima. Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemasukan dari tokoh masyarakat yang diwakili oleh Ketua RW. Dari sini, dari modal manusia, apakah ada yang perlu dikembangkan lagi? Tidak. Apa cukup sudah sampai di sini? Sementara mungkin itu dulu Bu, yang perlu kita perhatikan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang jelas kedepannya memang dari Bapak Ibu Guru pun berharap adanya komunikasi yang baik antara warga lingkungan sekolah kemudian dengan orang tua, sehingga kami bisa mengembangkan potensi dari Bapak Ibu Guru dan untuk mengembangkan siswa-siswa. Terima kasih. Baik, untuk modal manusia kita cukupkan ini dulu ya. Untuk sekarang ke modal sosial. Ya, modal sosial itu di sini ada organisasi guru, forum kepala sekolah, apakah ada penambahannya? Misalnya ada organisasi sosial yang lain yang perlu ditambahkan. Kalau di sini kan guru itu ada KKG, MGMP, BPG ya. Nah, itu kan semua aktif untuk mengembangkan potensi sesuai dengan narasumber, bisa melalui IHT, workshop, pelatihan yang dilakukan oleh forum KKT atau MGMP. Tadi sudah diutarakan Pak Mesno tentang potensi yang dikembangkan guru melalui MGMP. Nah, seperti itu. Apakah cukup ini atau mau kita diskusikan dulu lagi dari segi untuk segi sosialnya? Berarti kita hanya ada organisasi guru melalui MGMP dan dari kepala sekolah melalui MKKS. Mungkin yang ini Bu, untuk melalui Humas itu kan kita kerjasama dengan industri, itu masuk dari Iya Pak, itu masuk ke sosial masyarakat. Berarti nanti ke penambahan berarti kerjasama dengan Humas ya Pak? ya, Ya. industri. Kemudian kita juga perlu mengembangkan, karena kita kan sekolah-sekolah swasta, kita membangun jejaring sosial pula dengan sekolah-sekolah SMP, Forum SMK forum SMK swasta Kota Salatiga misalnya, sehingga kita tidak akan selalu merasa bahwa diri kita ini adalah yang terbaik. Berarti dari Kita itu segala sesuatu yang super baik, sana itu kurang baik, padahal kenyataannya kan belum tentu kita itu baik. Kita bisa mengatakan kita baik kalau kita bisa melihat yang lainnya. Kalau kita tidak bisa melihat yang lainnya, kok kita bisa mengatakan saya itu yang terbaik, itu kan keliru. berarti forum Ya. apa Pak ditambah dengan komunikasi SMK swasta. Berarti ada penambahan lagi untuk modal sosial, yaitu forum komunikasi sekolah swasta Kota Salatiga untuk menambah keakraban antar sekolah sendiri. Iya. Ya, baik. Ada terus untuk pengembangan dan pemanfaatannya, berarti untuk kemajuan dari masing-masing sekolah yang ada di Salatiga, khususnya untuk sekolah swastanya. Iya. Itu Iya. Untuk menggali potensi. potensi yang Potensi fasilitas. ada penambahan lagi untuk dari modal sosial. Ini sudah ya dari Sedikit lagi mungkin ada tambahan ini Bu. apa Pak? Kita kan sering ada wacana bahwa sekolah itu kan sebaiknya, atau yang dulu kita wacanakan itu kita mempunyai wilayah apa itu Pak? Binaan Pak ya? Daerah binaan. Nah, binaan misalnya di daerah tertentu, di daerah X kita kan punya beberapa sumber daya manusia itu kita Sebagai desa. ya, Desa binaan. nah desa binaan misalnya binaan itu dalam bidang
saya sesuai kompetensi, miliki, ya sesuai dengan sesuai kompetensi yang kita miliki. dan melihat potensi dari masyarakat itu sehingga kita bisa membantu mengembangkan di daerah tersebut. Jadi bisa juga dikembangkan di sana. Ya, jadi bagus itu Pak Kisno untuk membuat desa binaan Sarana Saraswati. Tidak hanya sekolah, tapi desa pun bisa kita bina ya. Baik, itu dari modal sosial. Dari orang tua mungkin ada penambahan enggak dari modal sosial? Kalau saya, kalau saya setuju dengan Pak Desno tadi, yaitu dengan industri, karena sejalan dengan yang tadi saya usulkan ada gesture dari orang tua, karena lingkungan kita juga heterogen dan siswa juga harus bisa beradaptasi nanti setelah lulus. Itu berarti mereka harus mengerti berbagai macam pekerjaan yang tersedia. Jadi kalau dari segi budi berarti kan dari segi kompetensi yang diajarkan. Bagaimana kalau kemudian mereka terjunnya di kompetensi yang tidak diajarkan di sekolahan. Jadi mereka harus punya pandangan yang luas mengenai hal tersebut. Contoh, kebetulan ini bukan anak saya dari jurusan apa ya Mbak ya? Dari multimedia. Yang ini sama. Kebetulan dari mana anak saya listrik. Dari multimedia kemungkinan nanti jadi pekerjaan atau contohnya mungkin di situ adanya lingkungan pertanian, kan nggak mungkin multimedia mau dimasukkan ke pertanian. Jadi bagaimana mereka bisa menyikapi dengan kompetensi yang mereka pelajari, tapi ternyata lingkungan pekerjaan atau lowongan pekerjaannya itu ternyata tidak ada yang multimedia, mereka harus bagaimana? Itu mungkin nanti bisa ditambahkan untuk usulannya atau untuk solusinya. Monggo saya serahkan ke sekolahan supaya dibentuk supaya mereka ini bisa beradaptasi dengan lingkungan atau kesempatan kerja yang ada. Ide yang bagus juga. Paguyuban orang tua mungkin Bu. Boleh dari Tiap Pak jurusan ya, dibuat paguyuban ya. Ya, tiap tingkat lah, tingkat 10, tingkat 11. Monggo saya serahkan ke adanya sekolahan. paguyuban. Karena juga saya juga orang tua siswa dan saya juga masuk dalam paguyuban, mungkin di situ kita bisa sharing antar orang tua dengan orang tua siswa yang berbeda jurusan, jadi kita bisa saling memberi masukan seperti itu. Mungkin tidak hanya satu jurusan, bisa juga lintas tingkat, jadi kelas 1 bisa ke kelas 2 atau sebaliknya, jadi seperti itu. Jadi usulan dari ibu orang tua murid Bu Nur Hayati tadi bagus bagi orang tua yang ingin men-sharingkan pengalamannya. Kita dari pihak sekolah, kalau dari saya mewakili, sangat mendukung sekali. Ada forum paguyuban enggak? Dan biasanya menjadi ajang silaturahmi yang bermanfaat. Untuk siswa dengan planning yang dibuat Pak Krisno tentang pengabdian masyarakat itu sudah sejauh mana kesiapan? Bina lingkungan tadi, usul adanya bina lingkungan. Bisa ngelesi orang, kan aku lesono. Atau gambarannya seperti ini, mungkin kan anak-anak jurusannya multimedia ya Mbak. Multimedia itu katakanlah misalnya ada, ini contoh saja, contoh kecil. Era sekarang semua era digital, makanya konten-konten ya. Jadi anak multimedia katakanlah mengkonteni tadi contohnya pertanian, cara menanam cabai, kita buat konten seperti itu juga suatu terobosan lapangan pekerjaan yang baru dan yang di era sekarang memang dibutuhkan. Kan tidak multimedia tidak harus sesuai dengan pelajaran yang materi yang dipelajari, tapi ikutilah yang ada sekarang Sesuai dengan perkembangan. ya. Ya, berarti harus siap ya Harus Pak, siap. ya, dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah teknologi ya, IT yang ditonjolkan. Baik, dari segi politik ya, Bapak Ibu, dari segi politik ini sejauh mana Saraswati sudah bekerja sama dengan
pihak pemerintah daerah, kecamatan atau kelurahan. Jadi lingkungan, mungkin langsung saja. Kita dengan Babinsa dan Kaptipmas itu sudah koordinasi lewat grup RW, bahwasanya tadi disampaikan memang betul lingkungan sekolah SMK Saraswati itu adalah di lingkungan kita. Keamanan, ketertiban dan kenyamanan itu adalah merupakan sedikit kenyamanan dari warga kita. Sehingga ada kalanya kita mendapatkan laporan dari ada siswa yang demikian, ada siswa yang demikian. Ada keterwakilan dari sekolah yang nanti juga akan kita masukkan dalam grup RW. Jika mengetahui kondisi dan lingkungan di RW, kemudian dari Babinsa Kaptipmas karena satu grup, sehingga nanti ada permasalahan langsung bisa diselesaikan secara langsung. Kemudian apabila ada kalanya kita dari warga yang langsung ke pihak kepolisian, tentunya kita harapkan melewati Babinsa Kaptipmas dulu untuk adanya pembinaan. Sehingga kita selaku lingkungan akan mengetahui apa saja yang terjadi, apa saja yang kenyamanan ataupun keamanan, karena kita tahu bahwa SMK Saraswati targetnya itu adalah di lingkungan sekolah. Ketertiban dari itu maka kita berharap ada penanganan dari sekolah, pihak sekolah terhadap lingkungan, ada komunikasi dan kerjasama. Jika antara sekolah dan lingkungan kita akan terjalin kebersamaan yang sama. Yang diinginkan adalah kenyamanan, ketertiban. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang awal tadi kita sampaikan, lingkungan ada plus dan minusnya. Plusnya adalah lingkungan mendapatkan lapangan pekerjaan baru dengan adanya parkir itu, adanya kantin sekolah dan semuanya. Dan tentunya negatifnya itu adalah karena murid dari SMK Saraswati itu termasuk dengan jumlah lingkungan yang ada itu lebih banyak, dan semuanya latar belakangnya dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang sopan, ada yang seperti itu dan seterusnya, sehingga ada ketidaknyamanan. Nah, mohon dari pihak nanti seperti sudah disinggung adanya bilum ya, bidang lingkungan bilum itu sudah berjalan, hanya saja memang ada pasang surutnya, sehingga ini dari manajemen atau apa bahasanya dari sekolah kita monggo untuk bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih. Itu dari masyarakat ya. Terus yang dari sekolah yang di sini berkaitan dengan pihak kepolisian atau dinas kesehatan, mungkin dari guru bisa mewakilinya. Ya, terima kasih Bu. Kebetulan di sini saya adalah sebagai kesiswaan pula, dan mohon maaf dari tadi Pak RT malah sudah mendahului kami. Matur. Ini kami sebenarnya sudah bekerja sama dengan Pak RT dengan Babinsa Kaptipmas. Itu yang jelas bahwa ketertiban itu bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi justru lebih ke lingkungan kita, anak-anak kita dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, karena memang anak-anak kita masih dalam usia pertumbuhan psikologi, sehingga mereka masih banyak yang seringkali melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma kesusilaan, norma kemanusiaan begitu. Seringkali ada yang karena kuatnya di blombong dengan masyarakat tidak sopan, ada yang tidak pernah menegur, ada yang berlaku sopan dengan masyarakat. Ini memang kami sudah bekerja sama dengan Bapak RT, RW dan Babinsa Kaptipmas. Terima kasih. Bu, kami sudah menjalin kerjasama dengan Puskesmas. Jadi kalau ada siswa-siswi itu yang ada yang sakit, itu bisa langsung ditangani oleh Puskesmas. Kemudian setiap tahun sekali pasti ada penjaringan kesehatan dari pihak Puskesmas ke sekolah begitu. Berarti untuk kedepannya kerjasama dengan pihak Puskesmas yaitu penjaringan sekolah langsung ya Pak? Ya. Baik. Sekarang dari modal agama dan budaya ya, dari modal agama dan budaya di sekolah kita kan ada 5 agama yang berbeda ya. Itu bagaimana aset yang bisa digali dari ke-5 agama yang berbeda?
bahwa sekolah kita kan sekolah nasional, artinya kita mengaungi beberapa agama yang ada di Indonesia, sehingga untuk para peserta didik dan guru-guru yang berbeda-beda agama ini mestinya harus kita akomodir sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang adil dan maksimal seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya ada perayaan hari raya umat Islam ya silakan dirayakan. Kemudian perayaan hari raya agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha silakan dirayakan. Sehingga bentuk toleransi dan kerjasama ini harus semakin terlihat di SMK Saraswati Salatiga. Terima kasih, Bu. Ya. Orang tua ada harapan dari agama yang berbeda yang ada di Saraswati. Dari orang tua sampai Saraswati sudah bagus ya, sudah bisa menampung berbagai macam agama dari siswa, ada yang Hindu, Buddha, dan juga walaupun hanya satu siswa pun juga sudah dilayani, ada guru yang didatangkan dari luar seperti itu. Mungkin kedepannya misalnya ada, tapi saya lihat itu kadang hari-hari tertentu itu guru yang bersangkutan mungkin sedang berhalangan hadir. Nah, apakah setelah itu ada hari pengganti lain atau tidak? Ya, berarti kedepannya kita harus konsultasi dengan kurikulum ya. Tidak lanjutnya nanti kalau guru tidak hadir di agama yang lain nanti ada penggantinya atau ya, nanti dikonsultasikan dulu dengan pihak kurikulum. Dari siswa mungkin ada pendapatnya. Kalau dari OSIS sendiri sebenarnya kalau buat perayaan agama Islam sama Kristen itu kami sudah mengagendakan. Contohnya kalau Islam itu kan Ramadan itu ada pesantren Ramadan, terus kalau yang Kristen Natalan. Tapi kalau untuk agama yang lain contohnya kayak Buddha itu kami belum bisa. Ya, soalnya masih keterbatasan sama jumlahnya. Jadi nanti kita usulkan ke kesiswaan untuk perayaan agama lain selain Islam dan Kristen biar diakomodir oleh kesiswaan seperti itu ya. Baik, untuk melestarikan budaya, adakah di Saraswati ini untuk melestarikan budaya setempat potensi apa yang ada di Saraswati dan pemanfaatannya bagaimana? Ada enggak kita bicarakan enggak di sini untuk melestarikan budaya di sini, misalnya budaya Jawa? Dari siswa mungkin ya, mau dari siswa sudah mengerjakan kereta seni tentang silat dan semacam itu, yang itu bisa dimanfaatkan untuk kalau mengembangkan potensi ya, bisa mengembangkan potensi siswa. Saya tambah Bu. Iya, Saya setuju dari tadi anak-anak tadi untuk tarian. Kalau bisa ada tambahan ekskul tari-tarian daerah selain dari dance modern sih. Kalau dance modern mungkin sudah banyak tanpa otodidak bisa. Kalau yang seni tari saya lihat kok untuk anak-anak sekarang itu kurang minatnya, padahal budaya itu adalah budaya yang sangat bagus. Dan kemarin pada saat itu enggak sih, biasa-biasa. Aku masalah-masalah, aku dengan ngomongin masalah ya. Baik, jadi dari melestarikan budaya seperti itu ya, sudah diwakili oleh siswa. Nanti yang budaya 5S ini berarti dari pihak kesiswaan ini. Tadi kan Pak Kisma itu dari mewakili guru dan pihak kesiswaan di Pak Kisma. Sudah ada belum untuk budaya 5S di Saraswati?
Ya, selama ini kami sudah berupaya setiap pagi beserta Bapak Ibu guru yang sudah kami berjadwal itu setiap pagi. Itu ada yang berjabat tangan dengan siswa-siswi. Itu setiap guru mendapatkan giliran sehari. Jadi kami bagi 7 itu setiap pagi pasti ada yang berjabatan tangan dengan siswa dengan harapan bahwa kita mengawali membentuk karakter siswa itu dengan berjabat tangan dengan siswa, dan di samping itu untuk menumbuhkan rasa hormat siswa terhadap Bapak Ibu guru. Di samping rasa hormat juga mereka akan segan terhadap Bapak Ibu guru, dan mereka tidak akan merasa takut kepada Bapak Ibu guru karena mereka setiap pagi hari berjabat tangan. Di samping itu juga Bapak Ibu guru akan mengetahui, membantu kesiswaan untuk mengawasi tentang ketertiban siswa-siswa, dan itu sudah berjalan setiap pagi, dan dari jumlah Bapak Ibu guru dibagi 7. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali ya Pak, itu untuk mengembangkan potensi siswa ya. Ini tadi sudah pentas seni sudah dibahas di depan, kegiatan keagamaan juga sudah. Kita ke modal fisik ya. Modal fisik bangunan di Saraswati itu ada 24 ruang kelas, ada lab IPA, lab bahasa, lab prakarya, perpustakaan, multimedia dan sebagainya ini. Nah, terus dari infrastrukturnya itu sumber airnya dari PDAM, terus kelengkapan pembelajarannya ada komputer, proyektor dan semua perkakas yang ada di bengkel. Nah, lokasi sekolah kita itu ya strategis ya, berarti di tengah kota ya, dari arah manapun bisa dijangkau. Nah, itu pemanfaatan dari model bangunan dan infrastruktur itu yang bisa dikembangkan dari masyarakat dulu, tokoh masyarakat. Kedepannya bahwasanya lingkungan itu terhadap, jadi lingkungan terus terang saja dari lingkungan yang bisa berharap bahkan mungkin meminta saja pada sekolah, karena kita mewakili dari beberapa RT dan warga tentang kaitannya pemanfaatan dari sekolah untuk lingkungan ya. Dari peran serta dari sekolah ke depannya diharapkan bisa lebih banyak ke sekitar lingkungan sekolah, karena kita yang terdampak. Harapan dari masyarakat seperti itu. Jadi apapun ada kegiatan secara umum maupun dari sekolah, perwakilan karena siapa yang masuk yang mewakili dari proses atau dari humas, kita siap. Intinya dari lingkungan berharap dan meminta untuk menomorsatukan lingkungan, karena kita yang terdampak adanya sekolah, dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, bahkan mungkin jalan-jalan dilalui adalah kebanyakan juga sering dilalui oleh anak sekolah. Demikian. Dari tenaga kependidikan ada masukan nggak dari tenaga kependidikan tentang modal fisik yang dimiliki SMK Saraswati? Kalau modal fisik yang dimiliki Saraswati itu melimpah menurut saya. Jadi untuk pemanfaatannya sudah terbukti bahwa dengan dekat dari jalan raya masuk, lalu lingkungan sekitar juga masyarakat mendukung, ditambah lagi fasilitas yang ada di Saraswati cukup komplit menurut saya, dan bisa dimanfaatkan, terbukti dengan adanya TEFA jadi bisa menambah income di internal sekolah, baik untuk siswa maupun untuk guru karyawan, lalu juga sebagai modal promosi yang bisa memikat calon peserta didik bahwa di SMK Saraswati ini mempunyai aset sarana prasarana yang
mencukupi. Kalau pas tadi dari lingkungan Pak RW mengungkapkan bahwa apapun kegiatan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di SMK Saraswati memang benar sekali, harus ada kolaborasi yang baik dengan lingkungan, karena apabila menimbulkan polusi suara mungkin, jadi lingkungan RW, masyarakat sekitar yang dikelola oleh Pak RW tidak merasa terganggu. Tetapi saya merasa di Saraswati sudah berkolaborasi dengan baik dengan lingkungan warga sekitar ya Pak RW. Dibuktikan kemarin ada keluhan bahwa ada suara bising dari mesin di BEPA sudah diatasi, dan kita langsung bertindak langsung, dan Pak RW juga memberikan apresiasi yang baik sekali. Seperti itu Bu, pemanfaatan modal fisik yang dimiliki oleh Saraswati. Ya. Terima kasih untuk masukannya dari tenaga pendidikan, dari orang tua ada, dari siswa ada. Terima kasih untuk waktunya. Seperti yang dikatakan Ibu Tenaga Pendidikan Ibu Kristi, memang betul ya, SMK Saraswati sudah memberikan modal fisik yang banyak, melimpah juga. Namun ada baiknya meningkatkan beberapa fasilitas yang kadang sering share sama anak saya. Contoh yang pertama adalah internet. Kadang anak saya suka, "Mah, kirimi pulsa internet dan lain-lain, buat apa kemarin sudah dan lain-lain." Katanya untuk browsing, karena ada beberapa guru yang menugaskan mereka memang browsing lewat internet. Ada juga yang menugaskan, ada beberapa juga lewat internet. Nah saya ngomong lah, kok di sekolahan itu nggak ada internet gitu. Ada, tapi hanya di perpustakaan katanya, dan itu pun kalau memang lagi semuanya satu kelas di situ mah lemot katanya seperti itu. Nah kemungkinan kalau bisa dikembangkan ya mohon ada nanti beberapa titik yang dibuatkan fasilitas internet untuk siswa bisa mengakses, dan katanya untuk penunjang kebutuhan pendidikan anak-anak, ngomongnya seperti itu sih, saya juga kurang paham. Nah itu semoga bisa diwujudkan. Kemudian yang kedua, dan saya kan suka cerita-cerita sama anak saya, kadang dia juga ngomong kasihan sama ibu ini atau bapak ini ketika kalau ngajar ke sekolah atau kelas itu nenteng-nenteng banyak untuk proyektor, terus kabel olong, terus speaker gitu. Apa nggak bisa, kasihan sih saya sama gurunya gitu. Apa nggak ada fasilitas proyektor di kelas atau speaker di kelas seperti itu. Itu saja dari saya supaya anak saya juga nggak terus-terusan minta kuota internet. Baik, nanti diusulkan ke sekolah Ibu. Iya, itu realitas di sekolah kita seperti itu. Ya kami sebagai guru memang itu kewajiban seperti itu ya. Nanti dari pihak Sarkas ya Pak. Biar sama Jepang nggak punya kuota apa ya? Itu realitas seperti itu. Oh ya, dari Ibu Komite. Nanti Ibu Komite yang bisa menjelaskan. Karena banyak sekali laporan anak-anak yang terkendala dengan kuota internet di Terus Bu. dari saya sebagai komite sekolah ya agak malu sebenarnya Bu dengan kondisi yang seperti ini, karena itu saya minta maaf. Jadi dulu itu internet yang di SMK Saraswati itu sebenarnya sudah bisa dinikmati oleh seluruh siswa, bapak ibu guru juga. Nah, namun kendalanya adalah ternyata internet kita itu bisa disadap oleh pihak lain Bu. Sehingga kemudian ya itu tadi muncul yang namanya tidak bisa untuk mengakses nomor dan sebagainya. Kemudian dari pihak Sarkas ini kan internet kita diberikan password seperti itu. Jadi apabila ada anak-anak yang sangat membutuhkan ya kendalanya harus menanyakan password itu, dan untuk pemanfaatannya itu tidak bisa di seluruh ruangan di SMK Saraswati seperti itu. Terima kasih. Untuk modal fisiknya ya, kalau Bapak Ibu guru nanti dilibatkan ke modal fisik nanti tidak jadi belajar. Biar nanti yang menangani pihak Sarkas saja. Ini yang kita tinjau lebih lanjut tentang modal lingkungan atau alam ya.
tinggal di lingkungan Saraswati itu alamnya seperti apa. Ya, misalnya ada taman buatan, kan kita punya taman buatan itu di dekat masjid itu, lah itu sudah dimanfaatkan maksimal atau belum? Terus untuk kaitannya dengan pembelajaran sudah digunakan atau belum? Ini saya pikir pertanyaannya adalah kepada Pak Guru Regi. Saya dulu pernah mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak, ini akan lebih baik kalau di depan di gerbang masuk itu biar kita itu tampak cantik begitu. Kalau di dapur, kemudian di sini dibuat taman, saya gitu. Pak itu yang depan itu, ya, sehingga kita begitu kita datang ke Saraswati di situ walaupun tak kecil di situ sudah ada tamannya. Kemudian seiring dengan perkembangan berkaitan dengan mata pelajaran PAS itu Bu Meni sebagai guru pengajar PAS itu sudah mencoba membuat taman itu dengan membuat apa itu namanya pupuk batan ya, kompos ya, pupuk organik itu pupuk organik, kemudian dipraktekkan oleh siswa-siswi untuk membuat taman di depan masjid dan sekitarnya itu. Dan alhamdulillah ternyata anak-anak kami juga cukup antusias. Setiap pagi anak-anak kami cukup bisa menyiram bunga itu, kemudian selalu menjaga kebersihannya, sehingga pemanfaatan lingkungan alam kita harus kita manfaatkan dengan baik. Kemudian anak-anak kita juga banyak dengan adanya dedikasi kelas itu ini sangat memperhatikan terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, karena memang beliau diberikan tugas untuk mengawasi menjaga, membersihkan di lingkungan sekolah ini. Begitu Bu, terima kasih. Berarti taman sudah dimanfaatkan maksimal untuk pembelajaran, terutama di pembelajaran IPAS-nya, Pak. Iya. Ya, sudah bagus sekali. Berarti lingkungan sudah juga ikut berperan dalam pembelajaran di SMK Saraswati. Untuk udaranya kan kita walaupun di kota, tapi udaranya masih sejuk dan segar ya Pak, karena dikelilingi dengan pepohonan ya, terutama di sebelah itu masih banyak pohon-pohon bambu. Ini sudah juga menjadi aset untuk kenyamanan dan kenyamanan untuk siswa belajar ya. Dari segi udara yang bersih dan sejuk ini, potensi apa yang bisa dikembangkan untuk anak? Dari siswa bisa mengutarakan pendapatnya, potensi dan pemanfaatan lingkungan dengan udara yang bersih dan sejuk ini. Ini Bu. Oh, dari Pak Guru lagi. Iya, dari Pak Guru. Ini mungkin dari anak-anak kami itu menikmati, tapi dia mungkin belum bisa menyampaikan intinya bahwa anak-anak kami itu kan seringkali itu mengerjakan tugas itu mereka di luar gitu ya. Jadi mereka menghilangkan kepenatan dan rasa stres di kelas. Mereka mengerjakan bersama tugas itu bersama dengan teman-temannya di luar. Mereka sambil di luar kelas, mereka sambil membawa jajanan gitu. Tugasnya membawa jajanan. Yang jelas itu, jadi siswa-siswi dengan budaya yang segar, mereka lebih mereka merasa lebih nyaman untuk mengerjakan tugas di ruangan yang di luar ruangan, ya. Jadi di ruang terbuka. Terima kasih. Ya, jadi ini juga mendukung sekali untuk pembelajaran siswa-siswi SMK Saraswati dengan lingkungan. Bu, ini mau usul terkait jajanan Bu, teman ini saya ini Bu. dari Warung Murid. Ya. Saya pernah dapat laporan dari wali kelas anak saya
misalnya saya juga tahu kalau kantin di sekolah nanti yang di sekitar sekolah itu akan protes. Nah itu gimana kalau yang lingkungan sekitar itu difasilitasi disuruh masuk ke sekolah biar proses anaknya kelihatan gitu loh Bu. Jadi lebih tidak jadi bolos. Penanganan terhadap anak itu lebih maksimal. Itu nanti kami usulkan kepada sarana prasarana bisa memfasilitasi tempat untuk berdagang di dalam sekolah atau tidaknya. Nanti saya nanti kan juga dari Bapak Kepala Sekolah nanti solusinya bagaimana. Nanti terima kasih untuk masukan dari orang tua ya. Baik, untuk alam kelihatannya kita tidak banyak sekali yang bisa kita gali potensinya di lingkungan alam karena kita berada di perkampungan, jadi ya finansial. Ya ini yang terakhir ya yang akan kita bahas terakhir. Di sini ada modal finansial yaitu tentang sumber dana. Nah, sumber dana berarti yang tahu betul itu di bidang tenaga kependidikan itu kan dari sumber dananya mungkin bisa menjelaskan. Ayo, Bu pendidikan. Aku pendamping. Terima kasih untuk pendanaan. Seperti yang dijelaskan oleh penjelasan Ibu tadi bahwa Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan penjelasan bahwa sumber pendanaan kita ada dua, yang satu dari iuran orang tua murid melalui biaya sekolah, lalu yang kedua bantuan dari pemerintah melalui BOS maupun BOP, lalu yang keempat adalah bantuan dari jasa yang digelontorkan oleh dari TEFA. Kalau untuk dari pendanaan dari orang tua murid, dari segi pendanaan itu memang kita mengalami kendala karena di 2 tahun terakhir kemarin kita negara di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, jadi menyebabkan sebagian besar orang tua murid untuk membayarkan biaya sekolah itu terkendala, tertunda. Lalu untuk dari dana BOS kita memiliki pendanaan sejumlah siswa yang terdaftar di Dapodik dan kita terima setiap tahunnya itu 3 kali penggelontoran dana. Dari BOP kita menerima dari pemerintah daerah itu 1 kali kita menerima kucuran dana. Untuk nominal jumlahnya saya tidak bisa matur di sini. Kalau untuk pendanaan yang dari TEFA itu dimanfaatkan salah satunya adalah untuk membayar biaya sekolah anak yang bekerja di TEFA atau yang digunakan sebagai tenaga terampil di TEFA, lalu memberikan uang saku kepada peserta didik yang ikut di TEFA sejumlah 22 siswa mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Lalu biaya operasional sendiri TEFA, lalu memberikan untuk tahun ini memberikan tunjangan tambahan THR untuk guru karyawan seperti itu untuk finansial. Untuk pengelolaannya, untuk biaya sekolah yang dari orang tua siswa itu digunakan untuk honor guru dan karyawan. Kalau untuk dari dana pemerintah BOS dan BOP digunakan untuk pengelola operasional sekolah, pembelian alat, pembelian ATK, pembelian listrik, PAM dan sebagainya. Lalu untuk yang TEFA sendiri itu untuk sebagai dana cadangan apabila dana dari siswa mengalami kendala seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik untuk penjelasan dan tentang modal finansial yang ada di SMK Saraswati. Mungkin dari komite sekolah bisa menambahkan.
menurut Kementerian Sekolah bagaimana pengembangan sumber daya dan usaha di SMK Saraswati? Terima kasih Bu Listi. Jadi sebagai komite kami juga berusaha untuk membantu sumber dana sekolah. Salah satunya yaitu yang barangkali bisa kami laksanakan adalah berupa infak dari orang tua siswa untuk kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu, misalnya di perayaan Hari Raya Idul Kurban, kemudian ada Karnaval 1 Muharram misalnya, atau pelaksanaan Hari Besar Nasional seperti itu. Kemudian untuk sumber dana terbesar dari dana BOS itu juga kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan akan kami tingkatkan lagi kualitasnya dari sumber dana tersebut. Terima kasih. Ya baik, dari pihak yang lain ada masukan dari guru, siswa atau dari orang tua dan tokoh masyarakat? Ada tidak? Berarti kalau tidak ada, kita cukupkan untuk diskusi hari ini. Berarti ada 7 kompetensi, 7 aspek atau modal untuk komunitas sekolah SMK Saraswati yang akan dikembangkan untuk kemanfaatannya bagi SMK Saraswati itu sendiri maupun untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK Saraswati untuk lebih maju dan jaya selamanya. Itu sesuai dengan slogan SMK Saraswati, jaya, jaya, dan jaya. Ya, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Bisa kita akhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum